Kembali di Pagi-Pagi Pasti. Hari ini penuh dengan semangat, Papi. Ya, oke. Dan pemirsa pasti masih penasaran dan Billy dari tadi deg-degan. Dia nanya ya. Aduh, Papi, ini ada orang yang kayak gue juga nih. Kayak nggak ada deh orang yang kayak gue, Papi. Kayak gue satu-satunya di Indonesia. Di dunia dan di Asia Tenggara. Yes, ya. of course. Ya, jadi artis ini emang dulunya hidup bahagia bersama dalam bahtera rumah tangga. Mereka hidup tenang di sebuah perumahan di daerah Cibubur. Namun tiba-tiba suatu hari yang kelam bagi artis ini, tiba-tiba nggak tahu kenapa si artis laki-laki yang satu lagi jalan-jalan lagi syuting di komplek tersebut. Lalu sang istri sedang membawa jalan-jalan anjing kesayangan mereka. Tiba-tiba si artis pebinor atau perebut bini orang, ya, dia mengajak kenalan orang ini dengan mengambil paksa teleponnya. Lalu entah bagaimana terjadilah sebuah hubungan dan mereka hidup bersama, ya. Mereka sampai sekarang masih pacaran atau udah nikah siri kita nggak tahu. Sementara sang suami ditinggalkan begitu saja. Itu cerita siapa? Itu cerita siapa? Kalau lo Ya. tertuju ke gua, Nah, kita lihat dulu ini lo mau bukan, kita lihat ya ini nih. pasti gua udah Nah, ketawa-tawa. kita lihat Itu dulu. ceritanya bohong semua. Kita lihat Kagak, dulu, bener. kita lihat dulu. Enggak, cerita apa yang lo omongin tadi bohong. Nah, kita lihat dulu cekidot. Nih. Move on dari Hilda Fitria. Chris Hatta dekati Voke Victoria. Oh, depannya ada ria-rianya juga belakang ini. Ya. Chris Hatta kembali masuk akun gosip Instagram. Kali ini si host tersebut terlihat dekat dengan artis muda Voke Victoria. Oh, belakangnya ada Fitria, ada Voke Ria juga nih. Jadi sama-sama ria nih. Yes. Hal itu diketahui setelah ada video dari seorang perempuan yang sedang berada di sebuah kafe. Dia kemudian bernyanyi mengikuti alunan musik yang ada di tempat tersebut sambil membuat Instagram story. Nah, di momen ketika perempuan itu merekam ada Chris dan Voke Victoria di belakangnya. Chris tampak terlihat memegang rambut Voke, sementara Voke memberi tanda peace. Nah, Billy itu kelihatannya dia ngebaca. Nah, ini dia fotonya nih. Nah, ini fotonya, ini Chris Hatta ya depannya. Nah, sementara di belakang ada wanita. Ini Voke. siapa cewek ini? Voke. Oh, ini Voke Victoria tuh ini. Oh, ini diduga. Diduga. Oke. Terus abis itu ada videonya nih kita lihat nih. Yang memelihatkan kebersamaan Chris Hatta yang sudah move on akhirnya. Nah, ini siapa nih teman ini cantik nih. Nah, perhatikan di belakang itu Chris Hatta dengan Voke itu ya. Ulang lagi, Ulan. Coba Ulan videonya. Yeah. Tuh. Dia nggak rela. Tidak rela. Ya udah kita ulang apa? Ikutin. Tuh Chris Hatta lagi ngelus-ngelus tuh. Tangannya ditepas, Papi. Ditepas tuh apa ditepas? Ya ditepis. Hah? Ditepis. Kenapa ditepis? Gak tahu. Oke, tapi mereka berdua udah begini, rangkulan begini. Mereka bahagia sementara lo masih kasus. Maksudnya masih kasus? Ya, Enggak, gue juga bahagia sama tapi Hilda. muka lo kayak, karena sini sorry Bill ya. Sementara Chris Hatta udah bahagia dengan wanita teman dekatnya yang baru. Gue mau udah bahagia kapan tahu sama Tapi Hilda. lo kemarin waktu beberapa bulan yang lalu kan bilang beli mobil baru. Ya ada Alphard sama Jazz ya kan. Terus kenapa waktu 2 hari yang lalu menurut sumber, kan teman-teman gue tuh kan orang-orang showroom mobil ya. Ya, yang berjejer dari daerah Kelapa Gading, Sunter, semua sampai segala macam. Ada yang bilang, Mas Uya tahu nggak? Mas Billy itu nawarin mobil yang putih yang baru dibeli 4 bulan yang lalu ke showroom mau dijual. Bener apa enggak? Jujur. Jujur. Hah? Ya bener gak lo nawarin mobil lo bilang mau dijual. Lo nawarin ke showroom-showroom. Karena apapun yang terjadi di dunia permobilan Jakarta pasti nyampe ke kuping gue. Gue tahu artis mana yang gak bisa bayar kredit. Terus abis itu ditarik mobilnya sama leasing. Dia ngejual, semua gue tahu. Nah lo, kenapa diem aja lo sekarang? Ya gue Nggak jujur bener nggak? Lo jual mobil gitu, nggak apa-apa. Gue sama lo nggak apa-apa. Ini kalau emang bener, kalau enggak nanti gue marahin teman gue. Billy nggak jual mobil, gue omelin nanti. Ya.
Jujur, lo jual mobil lo yang putih nggak? Jujur gue jual mobil. Nah ya udah nggak Karena apa-apa, nggak apa-apa. Ya Kenapa mau ganti ya? Mau ganti ya? bukan, gue kan butuh uang papi. Iya buat apa? Ya buat sesuatu hal lah, karena kan hidup itu berputar. Gitu papi. Buat apa? Cerita dong. Ya buat keperluan gua. Emang lo kurang, lo kan katanya 20 juta sebulan. Sebulan apa? Sekali tampil ya kan? Ya itu kan lu tahu sendiri. Pi. Jangannya 20 juta bukan sekali tampil lagi. Jangannya 20 juta setahun lagi. Enggak, tapi emang Ya benar udahlah. lo jual mobil. Iya, jual mobil. Oh ya udah gak apa-apa, berarti teman gue benar. Jadi Kan gak salah juga jual mobil, kenapa ya sih? gak salah benar. Tapi kan lo baru beli 4 bulan Bil. Maksudnya baru 4 bulan gitu kenapa dijual, sayang gak sih? Ya mau gimana? Soalnya gue Kan butuh uangnya. Gue akan marah kalau sampai teman gue difitnah. Soalnya dibilang Billy jual mobil di dunia showrooman nih. Tapi ternyata kalau enggak kan gue bakal ngomelin. Ternyata emang iya. Oh ya gak apa-apa, bebas sih orang. Kayak gue juga baru lagi mau jual mobil gue nih. Ada yang mau beli gak? Mercy GL 400. Promosi ya kan. Lo kan mobilnya miliaran papi. Kalau Nggak, gue cuma 200 Gue juta. lagi mau jual juga soalnya. Hah? Tapi benar ya? Bukan yang putih, ada yang atunya. Ya yang putih kan lo jual kan? Bukan yang putih yang atunya. Oh yang hitam. Kan gue ada 3. Lo sombong. Kredit semua itu mah kredit. Kita lihat nih komentar netizen nih, komentar netizen. Tentang Chris Hatta dan ceweknya yang baru. Ya Bill lo kalah aset Bill. Cantik daripada Hilda. Ini udah punya anak 1 tapi kelihatan gadis. Kamu pilih yang mana? Perawan atau janda? Ada bilang, Janda memang kok mirip Jedun? Yes. Mirip sama yang lama, ada yang bilang nih mirip sama yang lama. mirip sama yang lama, aku mirip Jedun. Mau aja tuh cewek sama doi, mulutnya itu say Julita. Sumpah jauh cantikan yang ini parah ketimbang Hilda, antara langit dan bumi say. Ini sering main. DI terlihat seperti direncanakan. Ganteng Chris Hatta masih laku sama yang cantik. Semua belain Chris Hatta loh. Jangan-jangan ini prank dari Chris Hilda Billy. Prank apa sih? Jangan-jangan ini settingan lo lagi, bukan? Oh. Bukan ya? Semoga babang gantengnya belajar dari pengalaman yang gak kejeblok lubang yang sama lagi dalam memilih cewek. Diporotin itu berat bang, kamu gak kuat biar Billy aja ya. Tapi Billy, tapi yang diomongin netizen ini gak bener kan? Kalau lo diporotin gak bener dong. Karena gua kalau gini, waktu gua kemarin ke Singapura gue lihat malah justru Billy yang dibeliin sama Hilda tuh waktu gue lihat di Orchard. Ya karena kan dia punya sesuatu, Iya. dia punya sesuatu, punya apa ya, kemampuan dan akhirnya dia bisa menghasilkan Enggak, sesuatu. tapi gue sih, kalau gue nih jujur nih, gue bukan karena temannya Billy atau gimana ya. Walaupun gue lebih percaya sama Chris Hatta ya, cuma waktu di Singapura, gue lihat kenapa disubit, ya Billy beli ada kaos mahal banget harganya Cin ya kan, itu yang beliin Hilda tuh, terus abis itu kita makan-makan yang bayarin juga Hilda tuh. Ini kan dapat endorse papi. Iya makanya lumayan. berarti yang bayarin Hilda. Berarti maksudnya gue ngelihat lo gak bayarin dia. Maksudnya gak. Tapi kenapa lo jual mobil? Apa karena lo gak punya duit jadi lo dibayarin sama Hilda? Justru lo yang morotin Hilda. Kenapa sih lu sebagai temen gue lu selalu Gue sahabat lo memojokkan Bil. gue papi. Sahabat Tapi lu lo. lebih percaya siapa? Chris Hatta sampai Iya. saat ini. Ya gak apa-apa ya kan. Ya kalau dibilang jual mobil kan gue butuh uang papi. Iya, ya udah gak apa lo tinggal bilang kalau mau butuh duit cuman butuh duit berapa doang gak usah pakai jual mobil. Kan gampang tinggal minjem ke gue. Ya kan nanti ada. Minjem sama lo misalkan 50 juta ganti 80 juta lo lebih-lebih rentenir lo. Enak aja, gue mah gak pernah begitu. Kalau minjem 50 juta balikin 80 juta enak aja. 100 juta dong. Ya, Kayak ya, di ya. kita dong. Apa? Punya utang. Iya. Nggak bayar nih. Iya. Orang lagi gak ada jadi ngomongin. Orang nggak ada. Ya udah. Lagi Oke, umroh. sekarang nih Pak Ustadz nih. Saya nanti akan nanya sama Pak Ustadz belanja online tuh boleh apa enggak. Nah, karena sekarang banyak artis yang tertipu online shop. Hampir ratusan juta rupiah. Dan ini juga ada bintang tamu seorang ibu yang mengaku katanya kena tipu salah satu online shop yang menjual barang elektronik. Ya. Nah, siapa dia dan katanya ini berhubungan dengan artis juga apa gimana? Gue gak tahu sih gimana sih. Kita lihat videonya langsung. Ini Check dia. this out baby.
Kasus penipuan lewat media sosial Instagram kembali terjadi. Kali ini menimpa Putri Kartarina asal Lampung. Wanita ini tertipu salah satu online shop yang menjual barang elektronik berupa handphone yang berdomisili di Batam. Kejadian berawal ketika Rina memesan satu buah handphone secara online melalui Instagram pelaku. Rina harus mentransfer uang sebesar 5 juta rupiah untuk membayar handphone tersebut pada tanggal 25 Oktober. Namun, ada kejanggalan dalam transaksi jual beli online shop ini pada tanggal 28 Oktober. Rina harus mentransfer kembali uang sebesar 5 juta kepada online shop tersebut. Dengan alasan bahwa uang ini dipergunakan untuk proses penggarasian atas pembelian handphone dan uangnya akan kembali ke rekening Rina paling lambat 30 menit. Namun, setelah 30 menit dana tersebut tidak juga ditransfer. Rina kembali tertipu. Online shop meminta Rina agar mentransfer kembali uang senilai Rp2.500.000 dengan alasan yang sama. Sial bercampur malang. Kalimat itu bisa menggambarkan kondisi Rina ketika itu. Sang penjual tidak ada kabar. Handphone dan uang tidak diterima oleh Rina. Bahkan, akses komunikasi pun diblok. Wanita asal Lampung ini harus kehilangan uang dengan total Rp12.500.000. Bagaimana pengakuan Putri Kartarina terkait kasus penipuan pembelajaran online yang menimpa dirinya? Mengapa ia begitu percaya dengan online shop tersebut? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke. Ya, tapi kita Sekarang sudah kita sudah dengan bersama Ibu Rina. Ibu Rina ya, kan yang katanya tertipu belanja online ya. Oke, Ibu, Ibu katanya ngirim direct message ke kita DM yang mengaku katanya tertipu gitu ya. Tapi ini benar tertipu apa cuma perasaan Ibu doang, kita nggak tahu, kita tanya-tanya ya. Oke, kita lihat dulu DM yang diberikan Ibu ke P3H. Check it out. TV. Pagi P3 Trans TV, saya mau lapor kejadian yang saya alami sendiri tentang penipuan belanja HP online yang saat itu masih terus dijalankan pelakunya. Kerugian saya 12.500.000 yang dilakukan oleh akun Instagram penipu @ps bla bla bla. Saya sudah laporkan polisi tapi saya lihat akun itu tetap aktif, bahkan menurut bank masih banyak yang transfer ke penipu itu. Nah, akunnya apa namanya ya? Oke, ini maksudnya kamu Ibu ini belanja apa Bu kalau boleh tahu? Belanja HP, Handphone. belanja handphone. Sebesar? Senilai? Kalau awal itu harganya 5.100.000. Awalnya 5.100.000. Iya. Oke. Jadi kan ceritanya saya itu dikasih tahu teman info ada akun Instagram yang menjual handphone dengan harga murah. Beda, oke. Harga pasarannya di market itu berapa? Kalau handphone yang saya mau beli harga pasarannya di atas 10 juta. Di atas 10 juta? Di atas Tapi 10 juta. Ibu beli dengan 5 juta. Wah, Ibu kok percaya secepat itu gitu? Kok Karena- mana ada orang jualan rugi gitu? Betul, tapi itu kan ada testi terutama. Testi itu maksudnya apa? Testimoni? Ya, dia itu Kesaksian. kesaksian. Dari? Teman saya juga pernah beli. Saya kan tahu akunnya dari teman saya, Teman Ibu teman sekantor. korban juga nggak? Apa Enggak, dia bilang berhasil belanja. Berhasil. Dia beli berapa dia? Maksudnya dengan harga murah juga? iPhone 6. Oke, murah. harga berapa dia beli berapa? 50% lah di bawah. 50%. Iya, Oke, di bawah. dia beli itu baru apa second? Second lagi. Nggak tahu ya. Gak tahu barangnya baru apa second gak tahu ya. Nggak tahu. Oke, jadi Ibu karena ada testimoni teman Ibu percaya? Terus ada juga dia pasang itu YouTuber Atta Halilintar belanja itu sampai miliaran. Maksudnya dan dia berhasil. pasang apa? Dia pasang di IG-nya gitu. Atta Halilintar YouTubers itu kan? Ya, Maksudnya Kenapa? dipasang di IG-nya siapa? Bukan di IG-nya Atta kan? bukan Di di IG-nya IG-nya siapa? Hatta, di IG-nya dia. Cuma ada backgroundnya IG dia gitu. Ada foto sama fotonya, Atta lagi ada. ngapain? Kayaknya transaksi gitu. Transaksi lagi apa? Salaman apa lagi apa? Nah, ada duitnya, Ada ada, duit. fotonya. Ada fotonya. Kayak gimana sih Ulan? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat, Check it mana? out. kita analisa dulu nih dipakai-pakai doang fotonya bagaimana nih? Oke, kita lihat. Mana fotonya mana? Oke, jadi Ibu karena ngelihat foto Atta Halilintar lagi Jadi foto sama percaya. dia lagi transaksi di Instagramnya si online shop ini, Ibu Kemudian dia ada juga Instastory, dia banyak transaksi-transaksi orang yang dia ucapkan terima kasih sudah belanja di sini. Dengan dan artis juga? seterusnya. Enggak sih, kalau artis Oh, enggak. karena faktor itu semua Ibu percaya akhirnya. Saat itu saya percaya. coba kita lihat dulu Saya percaya. kayak apa sih fotonya?
Cekibol. Ini online shopnya nih. Ini online shopnya. Ya, ini Oh online foto-foto shopnya. handphone semua Ibu. Ya, Oke. Mana nggak ada Bu foto Atta Halilintar? ada itu. Nah, Mana sih Attanya? Orangnya mana? Yang tersangkanya mana? Oh ini. kalau tersangkanya saya nggak tahu apakah itu apa, saya kan nggak kenal. Oke, yang mana tadi? Yang tadi Atta Halilintar di situ ya. Oke, ini Instagramnya. Ini oke. Instagramnya. Oh Ya, Instagram ini. bodong kali. Masih aktif loh sampai sekarang. Oh, masih aktif. Bisa Oke. dibuka semua, bisa follow. Oh berarti dia bukan penipu dong, berarti dia masih jualan dong. Tapi nyatanya saya tertipu. Nah tertipunya gimana coba? Ini jangan-jangan cuma salah Iya. paham, coba kita lihat nih. Apa jangan-jangan Coba. Ibu ngada-ngada doang? Itu soalnya masih Nah, aktif. coba makanya kita dengar ceritanya. Awalnya gimana kok bisa Coba. bisa merasa tertipu? Kenapa? Saya kan nge-DM dia, saya mau belanja. Kemudian dia bilang disuruh ke WA. WA-nya kan ada Ya. di akunnya tuh, di bio-nya kan ada. Saya chatting di WA-nya. Kemudian saya bilang saya mau dong HP yang ini gitu. Kemudian dia bilang, "Oke Ibu, itu promo." Ibu transfer, dia kasih kan apa sih List formatnya seperti apa, nomor HP-nya. Saya beli, saya nggak langsung transfer, saya chatting dulu, saya lihat-lihat sampai dengan hari Kamis tanggal 25 Oktober saya transfer ke rekening dia. Dia kasihkan nomor rekeningnya, saya transfer. Kemudian 2 hari kemudian saya tanya, ini resinya mana Mas, Mbak, gitu kan, ya. saya nggak tahu. Buktinya Tapi ya gitu. kalau di WA sih namanya Diana, ada ininya juga, saya sudah kasih juga Waktu itu Fotonya. Ibu transfer berapa Ibu? 5 juta. 5 juta langsung. 5 juta. Kemudian hari Minggu tanggal 28 Oktober dia bilang, "Ibu ini barangnya nyangkut di pengiriman. Jadi Ibu harus Nyangkut layangan kali ya. Oke, terus harus harus gimana, ada Bu? penggaransiannya." Dia bilang harus ada penggaransiannya, Ibu. Transfer pertama 5 juta. Ya. Karena harga handphonenya 5, Harga handphonenya 5 juta 100. Tapi padahal dia harga kasih pasarannya 10 juta. di atas 10 juta. Oke, Di terus? atas 10 juta. Kemudian saya disuruh transfer lagi 5 juta dengan alasan ini bukan pembelian, ini hanya penggaransian. 30 menit nanti dikembalikan dana ibu. Jadi ibu disuruh transfer lagi, Transfer lagi. berapa tadi? 5 juta sesuai harga 5 juta. transfer. Jadi Berarti ibu 10 transfer juta. jadi 10 juta. 10 juta. Padahal janjinya harganya cuma 5,1. 5,1. Loh kok ibu percaya aja mau transfer gimana? Karena dia bilang gini, ini kan nyangkut di pengiriman, Iya. nanti barang ibu angus. Saya Oke. juga bingung kenapa saya percaya. Oke. Ya saya sih cermat ya. Iya tapi ya oke lah ibu percaya ibu transfer Percaya. itu kan. Tapi saya udah chatting dulu, ini nggak bohong kan, kamu nggak bohong kan. Terus ada itu saya kirim, dia bilang kami ini miliaran, transaksi miliaran, ini semua kami sanggup dicoret miring dan seterusnya gitu. Nanti 30 menit lagi ditransfer kembali ke dana ibu. Oke ibu transfer tuh. Saya transfer 30 menit, saya tunggu nggak ada kabar. 1 jam kemudian dia berkabar kembali, dia bilang, "Ibu harga HP ini 7.500.000, jadi harus sesuai harganya." Itu Ibu kan disuruh transfer lagi. 2,5 juta. Jadi ibu udah transfer 12,5 juta. Ya, Ibu transfer lagi. transfer Mas Oke. dengan sukarela. Terus abis itu Kemudian habis itu dia masih kirim kabar, "Sebentar ya Bu, ini M-Banking lagi bermasalah," gitu. Saya bilang, "Saya tunggu sekarang ya." Terus waktu berjalan berjam-berjam sampai menjelang maghrib dia bilang, "Bu, ini nggak bisa, saya harus ke ATM." "Iya saya tunggu sekarang." Maghrib saya diblokir. maghrib diblokir. Maghrib saya diblokir. Apa WhatsApp-nya apa Instagram-nya? WhatsApp dan Instagram saya diblokir. Diblokir. Oh berarti ada niat tidak baik ya karena Tapi diblokir. saya sempat buat komen di Instagram dia, "Jangan percaya ini penipu," dan seterusnya. Kemudian saya diblokir, menurut teman saya komen saya itu sudah Dihapus. langsung dihapus. Oke, terus ibu menghubungi dengan nomor lain nggak coba? Enggak, saya coba tanya teman saya yang akunnya belum diblokir, mereka lihat kan di testiril dia, di instastory dia tampilkan testiril tapi nomor HP-nya tidak ditutup. Jadi saya ada sempat capture salah satu testiril dia yang dari Makassar 7 juta sekian transaksinya, saya telepon,
Bapak saya mau tanya, Bapak Bener pernah nggak? transaksi di sini, itu penipu Bu, langsung begitu dia Oh penipu bilang. juga katanya. Ya, dia bilang Tapi kalau begitu. menurut gue pribadi, Pi, kalau memang ini semuanya terbukti ada unsur diduga penipuan, ini korbannya nggak cuma ibu aja. Oke. Kalau menurut gua, soalnya Iya. kalau diduga ya, kalau misalkan terbukti penipuan, itu followernya cuma 15.000. Bisa jadi dia cuma beli Oke, atau apa makanya kita segala lihat. macam. Katanya di Instagram P3H Trans TV banyak yang komentar ya. Apa mengalami hal yang sama dengan online shop lain apa online shop sama? Tuh kan. Oh gitu. Oke, dan setelah ini kita akan tunjukkan bukti cetan dan bukti transferan ya. Dan berikut ini kita akan telepon salah satu artis yang katanya pernah ketipu online shop juga. Atau mungkin kita nanti akan konfirmasi juga sama Atta Halilintar apakah dia mengenal ini, Pi. apakah namanya dipakai aja apa gimana. Itu ketipu online shop ratusan juta tuh. Ada nanti setelah ini pemirsa. Dan ini harus ditonton banget supaya tidak terjadi sama kita belanja di online shop yang benar bagaimana ya. Setelah ini tapi pagi-pagi pasti happy.